Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 2 web programming 1. Di sini kita akan belajar mengenai pengenalan HTML. HTML itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Adalah sebuah bahasa untuk menampilkan konten atau isi di dalam web. Nah, HTML ini sendiri adalah bahasa pemrograman yang bebas, artinya tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi pengembangnya dilakukan oleh banyak orang di banyak negara dan bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa yang dikembangkan bersama-sama secara global, gitu ya. Nah, ini struktur dasar dari HTML, bisa menggunakan Notepad++ dan lainnya, editor lainnya. Tapi kita samakan saja, kita akan menggunakan editor Sublime Text 3. Nah, di sini struktur dasar HTML-nya kurang lebih di sini ada HTML, kemudian diakhiri dengan slash HTML atau ditutup. Kemudian di bawah HTML itu ada head-nya, kemudian slash head. Di dalam head ini, di dalam kepalanya terdapat elemen lain atau atribut yaitu title. Di sini judul halaman dari sebuah webnya ditutup dengan slash title, kemudian ada body. Nah, ditutup dengan slash body. Nah, disinilah nanti isi dari webnya, gitu ya. Nah, ini contoh penggunaan script HTML. Contoh 1.php, ada HTML, head, title di dalamnya. Di dalam head ini kita isi title. Contoh judul webnya adalah contoh 01 slash title. Kemudian di dalam body isi dari webnya nanti akan menampilkan kata-kata halo apa kabar. Kemudian di sini ada tag BR atau line break atau baris baru ya. Jadi nanti dia enter, kemudian ada tulisan kata-kata mudah-mudahan kabarnya baik. Nah, ini perintah dibuat di antara body dan slash body harusnya ya di sini gitu. Karena kalau kita nggak pakai BR, mungkin nanti hasilnya halo apa kabar, mudah-mudahan kabarnya baik ke samping. Gimana caranya supaya dia bisa enter? Jadi kita harus menambahkan tag BR line break di sini ya. Lanjutnya, simpan file di atas dalam folder C, exampp, kemudian folder htdoc, kemudian baru di dalamnya kita buat folder lagi. Ya, terus nanti simpan di dalam folder htdoc tersebut dengan nama file contoh1.html. Untuk melihat hasil dari file di atas, gunakan browser Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer, atau jenis browser lainnya. Nah, nanti di dalam browser itu kalian bisa ketikkan localhost slash nama folder penyimpanannya, kemudian pilih contoh 01. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik. Oke, kalau gitu kita bikin dulu ya contoh 1 yang tadi kalian harus kerjakan. Nah, saya sudah bikin di sini contohnya nanti seperti ini. Karena saya buatnya di Sublime Text, nanti kita buka, tinggal buka aja, open. Tadi adanya di C, wajib diletakkan di sini ya supaya dia bisa tampil di browser. Exam, kemudian pilih folder htdoc. Kemudian di dalamnya saya buat folder lagi namanya web1dwd, nama saya. Kemudian di dalamnya ada folder lagi, saya buat lagi pertemuan 2. Nah, di sini ada contoh 1.html. Nah, kurang lebih seperti ini kalau sudah ada di Sublime ya. Nah, di dalam Sublime ini tadi seperti yang di pertemuan 1 saya pernah jelaskan bahwa Sublime itu functionnya lebih banyak, fitur-fiturnya lebih banyak daripada Notepad gitu ya. Nah, di sini HTML, kemudian ditutup dengan slash HTML, sorry. Kemudian di sini head, ada slash headnya, di dalamnya ada title. Kita lebih menjorok dalam, sebenarnya ini juga bisa sih. Cuma supaya nggak bingung karena dia isi dari head, kita pakai tab aja. Kemudian ini di body, ditutup dengan slash body. Halo, kemudian BR atau line break atau enter. Ini script HTML yang saya buat. Nah, jika file ada tandanya bulat seperti ini, itu artinya file tersebut belum di-save. Gitu ya. Jadi kita save, tekan Ctrl C, dia akan berubah. Nah, kalau kayak gini berarti sudah di-save ciri-cirinya, gitu ya.
Kalau sudah, boleh kita close, kita cek seperti apa. Kita buka file browsernya, lalu kita ketikkan localhost, kemudian web1dwd, karena nanti tadi nama folder di dalam htdoc web1dwd ya. Nah, tidak dapat tersambung. Artinya kalau seperti ini di dalam Mozilla kalian, di dalam browser kalian, berarti kita belum terkoneksi dengan examnya. Gimana cara untuk koneksiinnya? Kita cek di modul. Di modul juga ada caranya. Nah, di sini jelas ya, di modul nanti dijelasin kalian cara penyimpanannya seperti ini. Contoh 1.html ya, tinggal cek modul aja ya. Cara-caranya kayak gimana, langkah-langkahnya jelas di modul. Kalau di slide kan singkat gitu. Nah, pastikan Anda telah menjalankan modul Apache pada exam control panelnya. Nah, di mana kita mau menampilkan ini? Kita harus Apache dan XAMPP-nya harus kita klik tombol start pada service XAMPP control yang ada di panel itu ya. Caranya gimana untuk menampilkan panel ini? Di modul nggak dijelasin, jadi saya akan kasih lihat. Caranya adalah kita masuk ke C, buka XAMPP-nya, kemudian cari di bawah exam control panel. Nah, ini dia. Exam control panel ya. Di sini ada exam controlnya seperti ini. Kalian double klik. Nah, kemudian otomatis biasanya di sebelah kanan sini akan muncul. Lalu Apache dan MySQL-nya kita klik start. Apache-nya saja boleh. Kalau MySQL nanti kalau udah masuk database sih. Sampai sini cukup. Nah, kalau udah seperti ini berarti dia sudah dijalankan ya, sampai dengan klik start berubah jadi stop. Gitu. Berarti artinya ini sudah aktif. Gitu. Kalau sudah di close juga nggak masalah. Mau buka lagi tinggal double klik di sini. Gitu ya, close lagi. Nggak masalah. Kita buka lagi, ketik localhost. Nah, ada tadi karena nama folder saya web1dwd. Kita cek dulu ya, sebentar. Ini, kemudian tadi ini. Nah, tadi saya letakkan di C, XAMPP, htdocs, kemudian di sini web1dwd, di sini ya web1dwd. Kemudian di dalamnya saya letakkan pertemuan 2. Nah, di dalam folder ini pertemuan 2 baru kita buka. Ada filenya. Ini di Explore saya dan ini di browser. Kemudian kita klik contoh 1 sama ya. Di sini juga contoh 1. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Tadi listingnya seperti ini. Ya. Nah, untuk menampilkan teks hello, ini script HTML yang saya buat sendiri, kurang lebih listingnya seperti ini. Kalian ketik dari HTML, head, title, head, body, di dalam body, slash body, tutup dengan HTML. Seperti ini hasilnya. Gitu. BR tadi untuk menampilkan enter, gitu ya, line break. Seperti ini contohnya. Ini contoh 1. Kita lanjutkan lagi. Ya udah. Nah, kita bahas mengenai tag. Tag adalah bagian dari struktur HTML yang dituliskan diapit oleh tanda tag. Dan tag dituliskan berpasangan dengan maksud tag tersebut ada tag pembuka dan tag penutup. Maksudnya. Jadi, tag dan slash tag. Tag terdiri menjadi beberapa fungsi. Ada formatting, link, image, list, citation, dan lain-lain. Pengertiannya cek di modul seperti biasa. Ada di sini. Kemudian ini struktur dari tag. Nama tagnya, atribut, nilainya. Ini rumusnya. Struktur tag itu rumusnya kalau di matematika. Name tag, atribut, sama dengan nilainya. Oke, kita cek. Di sini ada name tag body, kemudian atributnya BG color atau singkatan dari background color sama dengan light blue. Jadi nilainya di sini light blue. Penjelasannya ada body tadi saya sebutkan nama tag, BG color adalah atributnya, light blue adalah nilainya. Ini adalah rumus atau coding untuk membuat body berlatar belakang